Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Selanjutnya, macam-macam kekuasaan. Kekuasaan dibagi menjadi 3, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Adapun pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 2, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia yaitu penyelenggara, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Selanjutnya, contoh lembaga pemerintah non-kementerian yakni Badan Informasi Geospasial, Badan Intelijen Negara, dan Badan Narkotika Nasional. Nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yakni nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 SMK Pikarina Malam. Alhamdulillah, kita melanjutkan materi pelajaran minggu yang lalu. Sekarang kita memasuki pertemuan kedua, materi kedua, bab 3. Kita masih membicarakan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Harapan Bapak anak-anak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Anakku, seperti biasa sebelum belajar dimulai, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berguna bagi masa depan anak-anak. Yang beragama Islam ikuti Bapak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai, terima kasih. Anak-anakku, sebelum memasuki pembahasan materi, Bapak ingatkan lagi bahwa waktu pembahasan materi ini adalah 2 jam pelajaran. Pertama, Bapak gunakan untuk menerangkan materi 2 bab 3. Kemudian sisanya silakan anak-anak memanfaatkan betul untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, silakan dicatat untuk merangkum dan menjawab soal-soal. Karena selesai pelajaran, anak-anak wajib menjawab soal-soal. Rangkuman dan jawaban soal setelah difoto kemudian dikirim langsung ke WA Bapak hari ini juga dengan nomor WA 089689842766. Dan bagi anak-anak yang belum mengirimkan tugas sama sekali sampai dengan hari ini, atau ada yang masih kurang lengkap, masih Bapak tunggu secepatnya. Terima kasih. Anak-anakku, Bapak lanjutkan untuk menjelaskan tujuan pembelajaran. Siap? Tujuan pembelajaran kali ini ada 5, yaitu setelah pelajaran selesai, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian pemerintah dalam arti luas. 2. Menjelaskan pengertian pemerintah dalam arti sempit. 3. Menjelaskan pengertian negara. 4. Menjelaskan syarat-syarat berdirinya suatu negara. 5. Menjelaskan hubungan sila-sila Pancasila dengan pemelihara negara.
Anak-anakku, Bapak jelaskan satu persatu tujuan pembelajaran di atas. 1. Pengertian pemerintah dalam arti luas. Ada terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 2. Pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah hanya lembaga eksekutif saja yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. 3. Pengertian negara. Negara adalah organisasi sosial yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. 4. Syarat-syarat berdirinya suatu negara. 1. Syarat pokok disebut dengan syarat konstitutif, yaitu adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. 2. Syarat tambahan disebut dengan syarat deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. 5. Hubungan sila-sila Pancasila dengan penyelenggara negara. Hubungan sila-sila Pancasila dengan praktek penyelenggaraan pemerintah negara adalah sangat-sangat erat keduanya. Karena jika dalam praktek penyelenggaraan negara, aparat negaranya siapapun orangnya, jika tidak mengamalkan sila-sila Pancasila, Bapak ulang, jika aparat negaranya siapapun orangnya, jika tidak mengamalkan sila Pancasila, sudah dipastikan akan terjadi penyelewengan, akan terjadi banyak penyimpangan dalam pemerintahan, dan itu pasti akan merugikan rakyat banyak. Demikian anakku penjelasan Bapak materi 2 bab 3. Selanjutnya Bapak ingatkan lagi 1. Rangkum penjelasan tadi, catat di buku catatan PPKN tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Ingat rangkuman dan jawaban soal-soal setelah difoto langsung dikirim ke via Bapak hari ini juga. 2. Jangan lupa ditulis identitas lengkap setiap lembar di sudut kanan atas, yaitu nama, nomor absen, dan kelas. Anakku, selanjutnya yang terakhir Bapak beritahu tentang tugas siswa. Seperti biasa, untuk memantapkan pemahaman materi 2 bab 3, kerjakan tugas-tugas wajib. Tugas wajib seperti biasa ada di tayangan PowerPoint Bapak, yaitu selesaikan 2 tugas terdiri dari tugas 2A dan tugas 2B dengan sisa waktu yang ada pada hari ini. Tugas ini mengacu pada penjelasan di atas. Pak ulang, tugas ini mengacu pada penjelasan di atas. Demikian, selamat mengerjakan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kemudahan dan kesehatan pada anak-anak sekeluarga. Amin. SMK bisa, anak-anakku juga pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.